是3段蓄势。不对，不仅如此，龙殿主竟然连续。Welcome back guys, balik lagi sama GoFrank. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 162 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Baru saja Chen Dian mengumumkan ronde ketiga dimulai, serta di babak pertama Sheng Yu harus menghadapi cucunya alias Sheng Sai-er. Ketua kuil assassin tersebut tiba-tiba saja meminta untuk tidak melanjutkan pertandingan. Pasalnya dia mengakui kekalahan dari cucunya, sehingga membuat seluruh orang di tempat ini terkejut. Bahkan Chen Dian bertanya, apakah Sheng Yu yakin dengan keputusannya? Sambil mengangguk, Sheng Yu menegaskan kekuatan cucunya sudah melampauinya. Bahkan dia tidak ingin bertarung melawan keluarganya sendiri dan menjadi pertunjukan. Meskipun perkataan Sheng Yu menjadi gosip di kalangan penonton, namun Chen Dian bisa menerima keputusan tersebut, serta mengumumkan pertandingan kedua antara Chen Ying'er melawan neneknya sendiri alias San Sui. Di saat Chen Ying'er bersemangat, San Sui justru berperilaku sama seperti Sheng Yu menyerah sebelum baku hantam. Dia juga beralasan kemampuan Ying'er sudah lebih baik darinya, bahkan di masa depan memiliki kesempatan melangkah lebih jauh lagi. Di saat Lin Xin beranggapan, kakeknya juga pasti akan menyerah ketika mereka berdua dipertemukan dalam pertandingan, Li Zhengzi justru beranggapan hal seperti ini tidak adil. Meskipun mereka memiliki hubungan darah sebagai kakek nenek, namun tidak bisa menyerah begitu saja. Bahkan dia beranggapan mereka telah bersekongkol. Provokasi barusan sontak saja membuat Chen Ying'er terpancing emosi. Pasalnya secara tidak langsung, Li Zhengzi menganggapnya lemah, bahkan dia menantangnya baku hantam. Tidak ingin terjadi keributan, Chen Dian lantas menambahkan aturan, di mana dalam babak berikutnya tidak diizinkan menyerah sebelum melakukan baku hantam, serta mengumumkan di ronde ketiga, Lin Xin akan menghadapi kakeknya alias Lin Chen. Meskipun harapannya gugur, namun Lin Xin tidaklah menunjukkan sikap mengeluh. Bahkan dia berjanji akan memenangkan pertandingan. Di momen ini, Lin Xin terlihat berangan-angan kakeknya pastilah akan menyerah hanya dalam waktu singkat. Namun dikarenakan hal itu terlalu memalukan, Lin Xin lantas bertekad untuk melakukan baku hantam sedikit serius, sehingga kemenangannya bisa dianggap luar biasa. Waduh. Di saat Lin Xin masih berhayal dan Chen Dian menyatakan baku hantam dimulai, Lin Chen terlihat menunjukkan wajah serius. Sementara Lin Xin justru masih beranggapan kakeknya sedang bersandiwara. Dia juga beranggapan kakeknya tidak mungkin menyakitinya. Dan tiba-tiba... Meskipun menyadari kakeknya menggunakan teknik andalannya dari awal pertarungan, bahkan mencoba mendesaknya, tapi Lin Xin terlihat tidak menghiraukannya. Namun di waktu yang sama, teknik tersebut kembali muncul, sehingga mengharuskan Lin Xin menggunakan teknik barrier untuk melindunginya. Kejadian di atas arena barusan seketika membuat seluruh orang yang mendukung Lin Xin terlihat panik. Sementara Li Zhengzi beranggapan, teknik matahari suci merupakan teknik andalan keluarga Lin yang tidak bisa diremehkan. Sementara itu, merasa muak kakeknya benar-benar melakukan pertarungan secara serius, Lin Xin lantas dengan gila melepaskan sihir kristal api.
Dia juga tidak menyangka kakeknya menggunakan kekuatannya untuk menyerang cucunya. Sambil kembali mempersiapkan teknik api matahari, Lin Chen menegaskan, jika Lin Xin tidak ingin bertarung, maka lebih baik menyerah pada saat ini juga. Merasa tertantang dengan ucapan barusan, Lin Xin lantas menggunakan kekuatan penuh dan menggunakan teknik ponik api. 好可怕的火焰对火！万火归一。 Adu teknik sihir kesatria tingkat 9 seketika menggemparkan seluruh arena. Bahkan Chen Dian harus menggunakan kekuatannya untuk memperbaiki pembatas yang nyaris saja hancur oleh efek kedua serangan. Sementara Lin Xin terus-menerus mencoba melakukan serangan meskipun harus dihadapkan dengan teknik mantra matahari suci. Melihat kemampuan cucunya mampu memblokir teknik terkuatnya, serta menunjukkan keterampilan luar biasa hebat, seketika membuat Lin Chen mengaguminya. Dengan kata lain, selama 4 tahun menghilang, Lin Xin benar-benar telah meningkat sangat pesat. Di saat Lin Chen masih memikirkan hal itu, Lin Xin terlihat mempersiapkan teknik ciptaannya yang disebut 10.000 tornado api. 不对不对，你们看， Dengan pertandingan singkat tapi menegangkan, serta melihat Lin Chen telah kehilangan tongkat sihirnya, Chen Dian lantas menyatakan Lin Xin memenangkan pertandingan serta mendapatkan 40 poin. Kemenangan Lin Xin barusan langsung disambut baik oleh seluruh anggota termasuk Li Xin dan kedua sahabatnya. Sementara Li Chen justru teringat kisah masa lalu. Meskipun sempat kecewa kepada Lin Xin tidak ingin belajar teknik sihir serangan, namun akhirnya cucunya tersebut mampu membuktikan diri dan keluar dari bayang-bayang. Secara bersamaan dengan hal itu, Chen Dian lantas mengumumkan pertandingan selanjutnya, di mana Long Hao Chen harus menghadapi kakeknya sendiri alias Long Tianying. Sebuah pertandingan yang katanya sangat dinantikan. Pasalnya, Hao Chen sang jenius termuda harus berhadapan dengan salah satu kesatria segel ilahi. Li Zhengzi beranggapan, meskipun aturan melarang menggunakan kekuatan ilahi, namun Long Tianying tetaplah dianggap sebagai peserta terkuat, sehingga dia bertanya-tanya, apakah Long Hao Chen benar-benar mampu mengalahkan kakeknya sendiri. Sementara itu, ketika Hao Chen memberikan hormat dan memang menantikan pertarungan dengan kakeknya, Long Tianying lantas memuji sikapnya. Bahkan dia ingin melakukan pertarungan dengan kekuatan penuh, sehingga bisa melihat apakah Hao Chen memenuhi syarat sebagai pemimpin baru nantinya. Kemudian Chen Dian lantas menyatakan baku hantam dimulai. Melihat Hao Chen dan Tianying hanya bertarung menggunakan pedang dan kekuatan fisik, membuat anggota kuil penyihir merasa heran dan beranggapan sedang dibodohi. Pasalnya, bagaimana mungkin duel tersebut terlihat biasa saja. Sementara tetua Qiyong justru beranggapan berbeda. Meskipun mereka hanya bertarung menggunakan teknik dasar, tapi setiap gerakan yang ditunjukkan merupakan yang terbaik. Bahkan San Sui beranggapan mereka kemungkinan ingin menentukan kemenangan hanya menggunakan teknik dasar kesatria. Menyaksikan pertarungan barusan, Han Qian lantas meminta seluruh kesatria untuk memperhatikan baku hantam. Dia juga menegaskan, kekuatan bukan hanya berasal dari sebuah teknik yang kuat, melainkan bisa dari segala hal yang telah mereka pelajari sebelumnya. Setelah pertarungan tanpa teknik mencapai puncaknya, Long Tianying lantas menggunakan beberapa teknik dasar berpedang untuk mencoba mendesak cucunya dengan serangan tipe area. Sementara Hao Chen hanya menggunakan teknik tebasan untuk memblokirnya, sehingga memaksa Long Tianying menggunakan teknik pengumpulan 3 momentum menjadi satu serangan puncak, sehingga membuat para penonton bertanya-tanya, apakah Long Hao Chen mampu memblokirnya. 耀日斩！吴浩辰真的能，竟然是3段血式！不对，不仅如此，龙殿主竟然连。 Selain Hao Chen benar-benar mampu memblokirnya, seluruh penonton juga dikejutkan Hao Chen ternyata menggunakan teknik pertahanan cahaya, bahkan menggunakan teknik tersebut untuk memukul mundur Tianying, sebuah teknik yang merupakan gabungan dari seorang kesatria bertahan dan kesatria tipe serangan, sehingga membuat seluruh orang gempar menyaksikannya.
Gosip-gosip tersebut lantas dipertegas oleh Han Qian, di mana Hao Chen merupakan satu-satunya orang dalam sejarah yang mampu mengombinasikan teknik bertahan dan serangan, bisa disebut sebagai kesatria ganda, sehingga kekuatannya tidaklah bisa diremehkan. Pertandingan luar biasa dari cucu dan kakek di atas arena baku hantam benar-benar menjadi sebuah pertunjukan menakjubkan. Bahkan di akhir pertarungan, baik Hao Chen dan Tian Ying sama-sama menggunakan kekuatan pengumpulan kekuatan spiritual langit dan bumi untuk menentukan hasil pertandingan. Meskipun pertarungan berakhir imbang, namun dikarenakan Long Tianying hampir saja terjatuh dan menggunakan pedangnya untuk menahan tubuhnya keluar dari arena baku hantam, dia pada akhirnya mengakui kekalahannya. Bahkan memuji kekuatan Hao Chen benar-benar telah melampauinya hanya dalam waktu 4 tahun singkat. Dia juga memberikan Hao Chen sebuah tanggung jawab besar dan memberikan masa depan aliansi kepadanya. Tidak menolaknya, Hao Chen lantas bersujud di hadapan kakeknya. Dia juga mengucapkan terima kasih atas bimbingannya dalam pertarungan sebelumnya. Melihat kejadian di atas arena benar-benar sesuai dengan tujuan kompetisi antar kuil diadakan, membuat Chen Dian tidak bisa menahan perasaannya. Dia juga beranggapan pertarungan Hao Chen dan Long Tianying bisa membangkitkan rasa percaya setiap orang kepada aliansi, serta menambah sukarelawan untuk berjuang bersama kuil masing-masing. Anggapan Chen Dian barusan langsung terbukti ketika ada seorang bocil langsung berniat menjadi seorang kesatria seperti Hao Chen di masa depan. Meskipun sang ibu mengatakan hal itu tidak akan mudah, tapi bocil FF ini gak peduli dan akan berjuang sekuat tenaga. Sementara Li Zhengzi justru berharap Hao Chen bisa terus menang dan bertemu dengannya untuk dipermalukan. Waduh, ini aki-aki songong bener ya guys ya. Singkatnya, di pertandingan selanjutnya, tim Cahaya Fajar tidak menemui lawan kuat. Bahkan Han Yu hanya bertemu seorang penyihir tipe bumi, serta berhasil memenangkan pertandingan hanya mengandalkan teknik kurungan cahaya. Yang Wenzhou bertemu perwakilan kuil jiwa yang memiliki atribut kegelapan, sehingga dia mampu memenangkan pertandingan dengan mengandalkan keunggulan atribut. Wang Yuan bertemu dengan kesatria tipe bertahan, sehingga dia mampu menguasai pertandingan dan memenangkannya. Meskipun Zhang Fang bertemu musuh tingkat 9 dari kuil penyembuh, tapi dia mampu memanfaatkan serangan untuk memenangkan pertandingan dengan mudah. Sima Xian juga berhasil memenangkan pertandingan dengan kekuatan fisiknya saat bertemu perwakilan penyihir tipe S. Dengan hasil seperti itu dan berakhirnya babak ketiga, tim Cahaya Fajar masih melanjutkan kompetisi dan menyisakan 9 anggota seperti sebelumnya. Setelah mengucapkan selamat kepada para peserta yang maju ke babak selanjutnya, Chen Dian lantas menegaskan, babak selanjutnya tidak akan ada waktu istirahat, serta mengharuskan mereka bertanding siang dan malam, sampai juara kompetisi diputuskan, sehingga akan menjadi pertarungan sangat panjang. Di saat Chen Ying'er merasa senang kompetisi akan segera berakhir, dan mereka bisa segera memenangkannya, dia tanpa terduga harus bertemu Li Zhengzi di pertandingan pertama ronde keempat, sehingga membuat Chen Ying'er teringat dengan tantangannya sebelumnya yang akhirnya menjadi kenyataan. Wadidaw, bener-bener edun parah ya guys ya. Di episode kali ini, kita ditunjukkan baku hantam epik antara Long Hao Chen dan Long Tianying. Meskipun mereka tidak menggunakan teknik tingkat tinggi, tapi segala macam serangan yang mereka gunakan sangat sempurna. Sedangkan di episode berikutnya, kompetisi akhirnya mencapai tahap penghujung. Hanya saja Ying'er mengalami nasib buruk harus bertemu dengan Li Zhengzi. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri dulu. See you next time guys. It's only worth it if you work for it.
It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve it now.